Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother and sister, balik lagi di channel YouTube aku Giorgio. Dan kali ini kita akan bincang-bincang lagi sama salah satu teman aku. Dia juga menikah lewat proses ta'aruf. Jadi ceritanya kita sama-sama ikut mawadah waktu itu. Dan aku lebih dulu mendapatkan jodoh. Dan kemudian disusul sama teman aku ini. Nah, usia pernikahannya dia tuh kurang lebih udah setahunan juga. Dan kebetulan dia dikaruniai keturunan lebih dulu daripada aku. Jadi aku pengen telepon dia. Kita ngobrol-ngobrol lagi kayak kemarin. Kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih perjalanan ta'aruf dia dari awal sampai sekarang dan gimana sih kehidupannya dia. Oke, langsung aja kita telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah banget ditelepon. Susah, bener-bener susah banget ditelepon nih orang. Sibuk. Saya nggak tahu sibuk ngapain, sibuk ngebohongin orang-orang kali atau sibuk apa, saya nggak ngerti, sumpah. Gimana, anak istri sehat? Alhamdulillah. Gimana, sehat semuanya di sana? Alhamdulillah sehat. Begadang nggak? Begadang lah. Ngomong-ngomong, anak udah berapa? Mantep ya. Anak udah berapa bulan? Jalan 7 bulan sekarang. Oh, jalan 7 bulan. Iya. Mas Dan, apa namanya? Ini kita ngobrol-ngobrol. Gue mau masukin ke YouTube gue nih. Jadi kalau emang berkenan ya gue mau masukin. Tapi kalau memang ada syarat mungkin nanti mukanya mau di blur atau kayak gimana ya nggak apa-apa gitu. Karena itu kan privasi seseorang. Dan gue sebenarnya cuman pengen berbagi aja sih sama yang ada di channel YouTube gue gitu. Nah, Boleh. Oke, jadi gini. Gue pengen tahu nih, kan setiap orang punya perjalanan kisah hidup masing-masing, terutama orang yang ngelakuin, ya sekarang sih masih jarang ya orang yang ngelakuin ta'aruf. Mungkin ada beberapa atau mungkin banyak, tapi yang terekspos itu baru sedikit ya, nggak terlalu banyak. Nah, gue pengen tahu nih gimana sih buat sharing aja nih ke orang-orang gitu, gimana sih perjalanan Mas Dan itu selama menjalani ta'aruf mungkin dari sebelum dapat istri atau mungkin sebelum dari mengenal ta'aruf itu apa gitu loh. Nah, gue pengen nanya dari awalnya itu nih, Mas Dan itu sebenarnya dulu pernah pacaran gak sih? Dulu. Heeh. Kok gini sih nanyanya? Nggak apa-apa, cuma nanya aja dulu pernah nggak? Dulu. Waktu belum kenal ta'aruf lah istilahnya. Pernah ya berarti ya. Nah, Iya, pernah. terus abis itu kalau boleh tahu Mas Dani itu tahu ta'aruf itu dari mana sih? Atau dari temen kah? Atau dari kajian kah? Atau mungkin dari saudara gitu loh? Sebenarnya kalau kenal ta'aruf itu dari dulu. Sebelum mantep kajian-kajian. Terus teman-teman ngaji. Dan dulu sebenarnya udah tahu, cuman karena memang masih dalam keadaan waktu itu zamannya masa-masa ini ya, masa-masa transisi lah, mengenal Islam lah. Ya sempet lah, maksudnya udah tahu lah, tapi mantapnya itu setelah mengenal inilah jauh
dalam Islam lah. Oke, berarti taunya itu ta'aruf itu dari kajian, bukan dari teman atau dari apapun gitu ya, dari kajian ya taunya ya. Ya dari kajian dari teman-teman juga sebenarnya. Oke. Banyak sih sumbernya dari teman, dari kajian-kajian, terus dari ustadz, dari sanak saudara sebenarnya udah tahu. Cuman dilakukannya itu setelah benar-benar mengenal Islam lah. Oke. Nah, jadi kan gini, Mas Dani kan udah tahu nih. Nah, di saat itu pasti kan ada keraguan nih. Coba nggak ya ta'aruf gitu loh, atau misalnya pacaran aja deh gitu loh. Nah, tapi kan akhirnya Mas Dani ini memilih untuk ta'aruf kan. Nah, hal apa sih yang membuat Mas Dani itu memutuskan, oh yaudah deh, saya mau untuk coba ta'aruf aja, saya nggak mau pacaran. Itu hal apa yang mendorong Mas Dani itu kuat banget untuk melakukan ta'aruf? Didasari karena memang kejahilan masa lalu, terus kemudian pengen ngerasa bener gitu. Karena ada orang yang nggak melakukan ta'aruf. Ini sepengetahuan saya sih, maksudnya kayak pengalaman ya, oke. Kayak orang pacaran udah lama belum tentu bahagia gitu. Bisa jadi orang pacaran berpuluh-puluh tahun bisa jadi dihancurin cuma 1 hari gitu, terus cerai gitu. Kalau ta'aruf mungkin memilih ta'aruf karena memang udah disyariatkan dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah gitu, dari zaman para sahabat gitu. Jadi makanya daripada mending memilih jalan yang bengkok, mending pilih jalan yang lurus aja gitu. Sebenarnya gue setuju sih sama pendapat lu. Sama, itu yang gue alamin sih juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang pacaran juga gitu loh, terus abis itu menikah, belum tentu jaminan juga mereka tuh hidupnya langgeng. Karena gue juga punya beberapa pengalaman temen gue yang pacaran 5-7 tahun, akhirnya mereka cuma nikah 2 tahun, abis itu bubar gitu loh. Tapi di sini banyak orang yang mengeluhkan gini, apa iya mungkin kalau misalnya kita ta'aruf gitu loh, mungkin kita nggak tahu dia siapa, dia keluarganya bagaimana gitu loh, terus mengenal cuman sesingkat mungkin, habis itu menikah gitu loh. Mungkin kan orang yang ada di pikiran orang kan, kita aja yang pacaran berpuluh-puluh tahun, bukan berpuluh-puluh tahun sih, maksudnya kita aja yang pacaran bertahun-tahun, mungkin 3 tahun apa 5 tahun, dengan waktu 2 tahun kita bisa bubar, ada yang bubar gitu loh. Apalagi kalau misalnya orang yang dari ta'aruf, apa iya kemungkinan besar tuh akan langgeng atau enggak gitu loh. Itu mungkin yang memang beberapa orang ada kekhawatiran seperti itu gitu loh. Karena kan orang berpikir, ya saya aja yang pacaran aja 5 tahun, abis itu tiba-tiba saya bubar gitu loh, cuman 2 tahun. Apalagi kita yang cuman kenal gitu, istilahnya cuman lewat dari teman ke teman atau dari media sosial, abis itu tiba-tiba menikah, terus abis itu apa ia akan langgeng gitu kan. Itu kadang-kadang yang menjadi sebuah ketakutan. Mungkin ada teman-teman juga yang takut seperti itu gitu loh. Tapi sebenarnya memang balik lagi sih, kalau gue itu juga berpikir sama seperti Mas Dani. Gue berpendapat gini, kalau misalnya kita nikah dari pacaran, melalui proses pacaran atau ta'aruf, intinya sih ujung-ujungnya kalau gue sih berpikir gini, kalau memang jodoh langgeng, kalau nggak memang jodoh ya udah gitu loh. Cuman yang di sini yang dipermasalahkan, yang perbedaannya adalah kalau lu pacaran kan lu melakukan tanpa tidak disengaja, lu melakukan zina-zina kecil kan, kayak misalnya ntar pegangan tangan, curi-curi pandang, atau pelukan gitu loh. Itu yang mungkin menjadi faktor lu berbuat dosa terus. Kalau gue sih berpikir seperti itu ya gitu loh. Ta'aruf itu, orang yang melakukan ta'aruf itu bisa 2 kemungkinan, karena memang dia semuanya sih tergantung niat. Kalau memang dia niatnya memang untuk menikah karena Allah, ya semuanya pasti dimudahin sampai akhir hayatnya gitu. Tapi kalau misalkan niatnya memang bukan
niatnya memang buat nyari istri lewat jalan ta'aruf tanpa diniatin karena Allah, wallahu alam sih, maksudnya kayak eh, akhirnya pasti ketahuan lah gimana kalau misalnya memang menikah bukan karena niat karena Allah. Kalau misalnya dia orang itu misalnya memilih taruh karena memang niatnya untuk menikah karena Allah, ya semuanya pasti dimudahin dari awal sampai akhir, bahkan sampai akhir hayatnya gitu. Oke. Kalau misalkan dia memilih ta'aruf tapi tanpa diniatin karena Allah untuk menikah, ya kita bisa ngelihat bahwa endingnya bakal bagaimana sih nanti kalau misalkan nanti dia menikah gitu. Kecuali kalau misalkan suatu saat dia bertaubat misalnya, oh iya ya, karena dulu menikah itu bukan karena ini ya, karena dia cantik, karena fisiknya oke, karena dia punya segalanya, ternyata bukan diniatin karena Allah ya, tapi suatu saat bertobat terus diniatin karena Allah, ya kita lihat bahwa endingnya nanti gimana gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Oke. Ini niat karena Allah, insya Allah dimudahin gitu. Oke, amin. Gue juga ada pertanyaan gini. Kan kayak tadi gue memang selalu bertanya sih sama rata-rata yang gue ajak ngobrol. Nah, kayak tadi Mas Dani pas banget ngobrol bilang mencari perempuan itu mungkin niat karena Allah, bukan lihat dari fisiknya atau segala macam. Sekarang gue pengen tanya jawab jujur ya. Mas Dani kan udah menikah nih. Yang pertama kali dilihat itu waktu menikah itu apa? Fisiknya kah, agamanya kah? Gue cuman pengen kejujuran doang nih. Kalau memang lu bilang ya gue cuman ngeliat dari dari agamanya, dari apanya, ya itu kan pendapat lu. Makanya gue pengen tahu gitu. Karena rata-rata ada sebagian kayak ada teman kita juga gitu loh. Adit. Nah kalau dia berpikiran dia nyari yang visi misinya sama, yang penurut, penyayang, baru abis itu dia melihat fisiknya. Jadi intinya kalau Adit itu lebih merasa nyambung dulu, nyaman, baru untuk fisik tuh belakangan. Nah kalau Mas Dani itu lebih kemana sih, gue pengen tahu. Karena gue pengen kasih tahu ke mungkin buat penonton. Yang pertama sih, dulu awal-awal pas hijrah itu, setelah mengikuti beberapa banyak kajian, udah tertarik pengen nikah. Terus semua ustadz merekomendasikan bahwa kalau mencari seseorang itu, pendamping hidup itu, semuanya patokannya adalah agama. Semuanya memang patokannya adalah agama. Tapi di samping itu seorang laki-laki juga manusiawi ketika ngelihat fisiknya oke, agamanya bagus, kenapa enggak gitu. Pertama kali waktu itu ta'aruf, terus kemudian ngelakuin nador, manusiawi juga sih. Pertama yang ditanyain adalah agama, akidahnya bagaimana, terus tuh kesehariannya bagaimana, terus kemudian ngajinya di mana, terus kemudian baru ke fisik. Ini oke, tertarik apa enggak nih? Ternyata saya tertarik, ternyata fisiknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya seandainya gini, dibalik fisiknya perilakunya, akidah yang lain-lainnya, agamanya oke, tapi tiba-tiba fisiknya pas-pasan aja atau mungkin di bawah rata-rata selera Mas Dani gitu loh. Apakah Mas Dani akan lanjut? Semuanya ada aturannya gitu di dalam Islam, itu mudah sekali, Masya Allah. Kayak kita ngelihat seseorang itu, misalkan orang yang udah agamanya bagus, kalau hatinya memang sudah tertarik sama orang itu, dia pasti melakukan suatu tindakan yang sudah disyariatkan, misalkan salat istikharah misalnya kayak gitu. Jika memang hatinya condong ke orang tersebut, maka orang itu nggak akan berpaling ke yang lain gitu, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang niatnya itu kembali ke niat sih. Kalau misalkan memang niatnya dia bukan karena Allah, yang menikah karena memang lihat fisiknya aja, tapi agamanya bagus, semuanya sih wallahu alam sih, kayak gimana ya, kayak yang tadi dibilang itu sih, kayak semuanya ada endingnya gitu. Ada endingnya.
kalau menikah karena bukan karena Allah itu endingnya pasti tahu lah kemana gitu, misalnya kayak gitu kan. Kalau misal menikah endingnya karena Allah, misalkan karena niatnya karena Allah, kita tahu endingnya kayak gimana gitu. Terus itu semua tergantung sih, ketika memang manusiawi juga sih, ketika laki-laki melihat perempuan yang fisiknya oke, terus memang agamanya kurang, ada orang condong menikah karena fisiknya ada, terus ada orang yang orang yang biasa-biasa aja, tapi karena memang dia menikah ingin karena Allah, semuanya fisiknya juga pasti, kalau ngeliat fisiknya biasa aja udah semuanya pasti terkalahkan dengan akidah agamanya, perilakunya, semuanya, akhlaknya. Kayak gitu. Oke, gue pengen nanya lagi. Jadi kan Mas Dani ini sekarang udah nikah nih. Jadi waktu itu sebelum nikah kira-kira berapa kali sih pernah ta'aruf gitu loh? Karena kan gue juga pengen ngasih tahu ke yang nonton nih, ta'aruf itu tuh bukan cuma sekali dua kali gitu loh, mungkin beberapa kali. Maksud gue jangan sampai orang-orang yang ngelakuin ta'aruf ini tuh jadi putus asa gitu, kok gue nggak nemu-nemu jodoh ya gitu loh. Nah Mas Dani itu sendiri pernah berapa kali sih gitu loh? Dulu sempet beberapa kali sih ta'aruf. Pertama sih semuanya ada wadahnya ketika ta'aruf itu, ketika ada ta'aruf itu. Misalkan dari mulai tukeran CV, terus kemudian mulai bertanya, terus kemudian nazar, semuanya ada tahapannya gitu. Dari mulai ta'aruf, pertama tukeran CV, udah CV misalkan udah oke, terus kemudian lanjut ke nazar. Nah itu semuanya di situ ada prosesnya. Misalkan dari CV misalkan udah tidak cocok, close misalkan kayak gitu kan. Semuanya kan orang-orang yang udah pada ngaji itu kan pasti ngelihat, oh ini akidahnya benar apa enggak sih, oh ini pengajiannya di mana aja sih, kayak gitu. Terus sempat beberapa kali sih, cuman nggak sampai berapa kali, puluhan atau enggak ya, cuman 1, 2, 3, karena memang pilihannya, alasannya itu karena memang pertama semuanya ada panduannya sih. Ketika kita salat istikharah, terus kemudian hati kita nggak condong, semuanya nggak ditujukan ke arah situ gitu. Jadi malah berarti ini harus berakhir di sini, ya udah. Gitu. Jadi tapi memang kalau ta'aruf itu nggak ada perasaan apapun gitu. Kita misalnya nggak kayak orang pacaran gitu, ya, baper. Terus kemudian sakit hati. Kalau misalkan ta'aruf itu semuanya itu kayak udah ta'aruf selesai udah gitu, nggak ada no hard feeling lah. Tapi jangan salah loh, jangan salah. Ada beberapa pengalaman dari teman-teman gue juga. Jadi memang dia ta'aruf, udah ketemu berapa kali, tapi ternyata dari si perempuannya ini tuh nggak cocok sama temen gue ini gitu loh. Jadi temen gue ini, si laki-laki ini nih, si Ikhwan ini baper gitu loh. Karena udah keburu. Wah ini nih mungkin yang dia cari nih, fisiknya oke lah, terus agamanya oke lah gitu loh. Terus tiba-tiba nggak jadi. Ya memang ada bapernya juga sih sebenarnya gitu loh. Karena gue juga waktu itu sempat juga pernah ngalamin sedikit seperti itu. Dari pengalaman gue pun gue juga ada gitu loh. Nah, terus lanjut ke pertanyaan, gue ada mau nanya waktu itu ke istri, sebelum ke istri deh, Mas Dani itu pernah nolak juga nggak? Pernah ditolak juga nggak? Menolak waktu itu pernah. Ditolak waktu itu karena memang ya semuanya ada kriterianya. Semuanya ada kriterianya. Misalkan kita udah ngajuin ta'aruf, terus kemudian ditolak. Mungkin alasannya karena memang pertama kita nggak sekufu, pertama itu. Terus kemudian ilmunya lebih tinggi. Terus kemudian hal-hal lain, misalkan hal-hal dunia, misalkan kayak pendidikannya lebih tinggi daripada kita, itu mungkin salah satunya ditolak. Terus kemudian ilmunya juga, mungkin hafalnya itu waktu itu memang sudah hafalan 30 juz, jadi mungkin ngelihat
Ya, Ikhwan yang masih hafalannya di ya bawah. bisa Ya, ya, yang hafalan masih kurang, jadi oke, ini berarti nggak sekupu itu, ya. oke. Terus waktu itu pernah menolak juga karena alasannya pertama, pengajian sih, lebih banyak pengajiannya, Mhm, merujuk ke ustadz siapa, mhm, terus kemudian gimana sih, apa namanya, hal-hal lainnya, misalkan kayak kayak sifatnya ya, kayak sifatnya misalkan kayak akhlaknya gimana sih kalau misalkan ketika marah, atau misalkan kayak apa ngadepinnya kayak gimana sih. Tapi lebih lebih banyak sih lebih ke merujuk ke pengajiannya ya, kayak mhm, gimana mhm, ustadz-ustadz yang diikutin selama ini gitu. Itu sih kebanyakan penolakannya sih. mhm. Oke, jadi gini, kita lanjut. Jadi kan Mas Dani ini udah nikah setahun ya, udah setahun lebih berarti ya, setahun lebih kan. Hmm, Nah, mau cerita dong waktu itu pengalamannya ketemu istri tuh di mana? Kalau nggak salah sama-sama di Mawadah juga kan ya, kalau nggak salah. Mawadah. Nah, waktu itu di Mawadah itu Mas Dani itu sempat mengajukan pertanyaan atau langsung nazar ketemu? eh Lewat Mawadah waktu itu, pertama ngajuin pertanyaan dulu, ngajuin pertanyaan, sekiranya udah cocok, terus kemudian sama-sama oke, terus udah sama-sama ridho buat Ketemu nador. nazar, oke. akhirnya nador akhirnya Mhm, nador mhm, akhirnya nador itu setelah chat, sebulan kemudian baru nador, karena waktu itu ada jeda, ada 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 sesuatu, baru baru bisa ngelakuin nador. Jadi kan waktu itu tergantung requestan Ahwat juga, waktu itu ya pengennya nador tanggal berapa. mhm. Jadi itu waktu itu dari chat itu 1 bulan kalau nggak salah baru ngelakuin nador. Nah, nazarnya itu waktu itu di rumah si Ahwat ini atau di luar atau bagaimana? Waktu itu langsung ke rumah, terus ketemu dengan ininya, apa namanya, ketemu dengan mahromnya, mediatornya, Oke, oke. ketemu, terus langsung datang ke rumah, Mhm, ketemu mhm, mediator mahromnya, mhm. dan langsung ngelakuin nador. Nah, jadi waktu itu dari nazar itu sampai lamaran itu berapa lama, Mas? Itu waktu itu karena kesepakatan waktu itu ya, karena kesepakatan, karena akhwatnya pengen pengen apa namanya, pengen ngajuin beberapa bulan, karena memang harus uh, apa namanya, harus waktu itu kan jaraknya agak lumayan jauh dari luar kota ke Bandung, ke Bekasi waktu itu tuh. Mhm, mhm. Terus waktu itu ngajuinnya sampai 2 bulan sampai 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan kalau nggak salah, baru udah 3 bulan baru lamaran, Oke, apa namanya, hitbah. oke. Nah, ada nggak sih cerita-cerita yang mungkin sedih-sedihnya di saat persiapan atau senang-senangnya di saat persiapan? Mungkinkah ada pernah sedikit apa namanya konflik atau misalnya mungkin adakah masalah dari dana, terus senangnya tuh bagaimana gitu loh? Ada nggak sih pengen pengen cerita aja nih buat yang nonton juga, jadi kita tahu setiap orang itu pasti punya masalah di saat untuk menuju ke sebuah pernikahan gitu loh. Dulu ada cerita yang sulitnya atau senangnya gimana? Dulu sempet ragu juga waktu itu, sempet sempet ragu waktu itu pas awal-awal Naltor, karena memang waktu itu lagi ngerjain pekerjaan bolak-balik Jakarta kan waktu itu kan ya. Mhm, Ngurusin ini ya, apa namanya, perizinan ke Jakarta waktu itu kan. mhm, mhm, sempet 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 nunda 1 bulan. Nah itu ada kekhawatiran, oh ini awat bakal lanjut apa enggak ya waktu itu kan. mhm, mhm, Wah, kan lah pokoknya, karena kalau memang niatnya menikah ya pasti nungguin lah. Alhamdulillah waktu itu awatnya nunggu, terus mhm. kemudian akhirnya udah nador, kemudian persyaratannya 3 bulan menuju nikah. Dari situ ada sih keraguan, kayak waktu itu pindah posisi kerja waktu itu dari Bekasi ke Bandung. Itu sempat apa namanya,
hmm, sempat nyari-nyari kerja dulu waktu itu di Bandung. Akhirnya dapet. Terus udah gitu sempat terhalang apa namanya kalau biaya sih alhamdulillah ya, maksudnya kalau kita memang niatnya untuk menikah pasti ada aja gitu biayanya mah. Tapi sempat ragu juga sih waktu itu, aduh ini gimana ya, bakal kekumpul nggak ya ininya dananya, terus kemudian awalnya gimana ya, bakal nunggu apa enggak ya. Insya Allah sih kalau misalnya memang karena niatnya karena Allah, semuanya pasti dimudahin sih. Tapi sempat ragu juga waktu itu karena gimana ini awalnya bakal nungguin apa enggak ya. Terus wah sedihnya itu karena apa ya, karena jaraknya jauh, terus kemudian terus kayak wah ini gimana ya, semuanya sih diserahin sama Allah sih. Cuma diserahin sama Allah, alhamdulillah semuanya dimudahin. Tapi memang sebenarnya gue setuju sih, karena banyak orang yang beranggapan, oh belum ada duitnya belum kekumpul. Tapi kalau gue berpendapat sih sama ya. Kalau misalnya kita ada niatan baik gitu loh, caranya baik, insya Allah pasti semuanya berjalan dengan, ya kalau memang jodohnya berjalan dengan lancar gitu loh. Ada aja rezeki itu pasti ada aja gitu loh. Nah terus sekarang kan udah dikasih putri nih, udah punya anak. Ya. Terus sekarang kehidupannya gimana nih? Kan kalau tadi dibilang dulu sempat juga kalau nggak salah nggak punya kerjaan juga waktu itu, sempat ya pas mau nikah itu transisi pindah kerja dan sempat nggak punya kerjaan juga. Mungkin waktu itu gimana sih? Sempat ragu nggak sih? Sempat mundur nggak sih? Aduh takut nggak bisa biayain anak orang nih. Padahal udah lagi mau nikah, terus tiba-tiba kerjaan juga lagi nggak ada waktu itu kan sempat. Wah campur aduk sih waktu itu. Masya Allah, sempet ragu, wah campur aduk deh hatinya gimana ya mas waktu itu memang udahlah semua serahin sama Allah. Terus manusiawi banget lah waktu itu ketika nggak ada pekerjaan. Wah ini gimana ya, wah insya Allah kalau udah niatin karena Allah mah, terus kemudian nekat, ya udah alhamdulillah apa namanya semuanya berjalan lancar sih. Terus ya ragu, sedih, semuanya bahagia, semuanya campur aduk, masya Allah. Ada sih sempat waktu itu memang sebelum kerja, waduh gimana ya awalnya, nunggu apa enggak ya, terus bakal nerima apa enggak ya. Wah masya Allah sih, karena memang niatnya semuanya karena niat sih. Kalau niatnya karena Allah mah semuanya dimudahin insya Allah. Kalau boleh tahu nih cerita ke teman-teman, mungkin kan ada teman-teman yang pengen nikah angan-angannya di apa, yang bagus, yang mewah gitu loh. Terus tapi mungkin juga ada keraguan, yang ketakutan kayak misalnya nggak bisa ngasih yang mewah-mewah apa segala macem nih, yang biasa-biasa aja deh atau yang sederhana gitu loh. Nah waktu itu Mas Dani tuh waktu ngajak si istri nikah ini, kan kebetulan Mas Dani kan lagi, memang keadaan waktu itu kan lagi sedikit nggak ada pekerjaan, dan memang mungkin waktu itu memang lagi tahap untuk pernikahan gitu kan. Nah di saat yang Mas Dani nggak ada apa, maksudnya dalam kondisi yang agak sedikit tidak longgar untuk finansialnya, waktu itu bilang ke istri untuk gimana nih kalau misalnya kita nikah dengan cara sederhana, atau kayak gimana Mas Dani nyampeinnya gimana? Dan nyampein ke orang tuanya itu bagaimana gitu loh. Karena kan kadang-kadang ada orang tua dari pasangan, mungkin pasangan kita nerima gitu loh, pasangan kita nerima yang oh ya udah kita nikah sederhana aja, tapi bisa jadi keluarganya dia, entah ayahnya atau ibunya pengennya yang agak sedikit lebih bagus gitu loh. Nah Mas Dani itu waktu itu kan untuk meyakinkannya tuh seperti apa gitu loh? Berawal dari sebuah apa ya namanya ya, ta'aruf, awal perkenalan, terus tukaran CV, terus kemudian berlanjut di chat, terus kemudian akhirnya nador dari situ, dari situ udah mulai dari perencanaan ke depan bagaimana, dari nador pernikahan bagaimana, konsepnya kayak gimana, udah gitu tuh bilang ke istri bahwa calon istri waktu itu bilang gimana kalau misalkan konsepnya kayak gini sederhana, terus dengan budgetnya saya adanya segini. Masya Allah sih semuanya
kalau misalkan semuanya sekarang niat karena Allah sih, semuanya pasti dimudahin gitu. Istri waktu itu menerima apa adanya, terus kemudian keluarganya juga nggak mau terlalu mewah di gedung, terus kemudian di tempat mewah apapun lah pokoknya. Ya udah dilakuin secara sederhana saja, yang penting hikmat, yang penting semuanya berkah. Terus bagaimana keadaannya kalau misalnya kayak gini, saya belum memiliki kerjaan waktu itu. Ya udah, pekerjaan itu bisa dicari, semuanya uang itu, rezeki itu sudah semuanya udah diatur sih semuanya. Betul. Semuanya udah diatur sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi itu udah diatur. Jadi jangan takut, pekerjaan itu bisa dicari, uang itu bisa dicari. Kemudian Masya Allah sih, itu semakin yakin ketika mau melangkah nikah. Jadi ya udah, kita sama-sama bareng-bareng, ya udah dukung, saling dukung, ya udah semuanya alhamdulillah keadaannya waktu itu mendukung sekali. Masya Allah, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya, jadi emang betul sih sebenarnya, kalau memang kita niat karena Allah, ya tadi balik lagi, insya Allah pasti ada jalannya. Segimanapun kita, kalau memang jodoh ya pasti dilancarin sih, intinya itu aja. Nah, terus kehidupan sekarang jadi alhamdulillah udah kerja ya. Alhamdulillah udah kerja, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, apalagi di saat COVID kayak gini, orang-orang banyak yang di PHK, tapi alhamdulillah Mas Dani masih kerja sekarang. Masya Allah. Masya Allah ya, Masya Allah. Iya. Oke, Mas Dani, mungkin itu aja sih yang pengen aku sharing ke teman-teman, tentang perjalanan Mas Dani, supaya mungkin teman-teman yang nonton juga tahu bahwa kalau kita ada niat, pasti ada jalannya, intinya gitu aja. Mungkin itu aja yang pengen diajak sharing sama Mas Dani. Ya udah, makasih untuk sharingnya. Sehat-sehat di Bandung. Amin. Sana juga sehat-sehat ya. Gitu. Salam buat istri. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ntar kapan-kapan ke Bandung lah. Iya, tunggu. Ya udah Mas Dani. Ya udah ya. Di blur ya. Iya, oke, sip, di blur. Oke, guys, dia minta di blur, jadi nanti videonya di blur ya. Oke, Mas Dani, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother and sister, itu dia cerita dari temen gua, Dani. Ya itulah kisah hidup seseorang, perjalanan hidup seseorang. Intinya kalau kalian ingin menjalankan sesuatu itu dengan ketulusan dan berharap ridho oleh Allah, insya Allah apapun yang kalian inginkan pasti akan tercapai kalau itu memang jodoh kalian, memang rezeki kalian. Dan oke, buat brother and sister, sekian video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di komen kalau kalian ingin menanyakan sesuatu. Dan yang paling penting, di subscribe. Dan sekarang waktunya gue pamit. George Joe signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.